Oke, start recording. Welcome YouTube. Ya, malam ini aku balik lagi rekaman lebih awal dari biasanya. Ya, dan malam ini aku ditemenin sama siapa tadi namanya? Sorry aku lupa. Di Divana. Bentar aku cek dulu. Iya, sama Divana, sama Divana. Divana aku belum belum dengar suaranya sih, tapi kayaknya tadi yang chat kayaknya dengar suaranya dikit. Waduh, hayo ada yang kelupaan nih. Masa sih? Wajar. Serius apa? Bentar, bentar, bentar. Ada yang lupa. Oh iya bener. Tuh kan bener. Iya, anjir aku ganti judul broadcastnya keambil masuk recording anjir, malu-maluin. Ya terima kasih nak sudah diingatkan. Iya, aku dari kemarin emang mau coba rekaman lebih awal sih biar eh, biar belakangan aku ngerasa progres progres bukunya melambat. Jadi dan aku pengen baca buku setelahnya sebenarnya. Aku pengen baca buku selanjutnya. Itu udah kata yang tepat adalah selanjutnya bukan setelahnya. Walaupun dua kata itu punya makna yang sama tapi penggunaannya di kalimat barusan tidak tepat. Anjir. Itu kata aku yang waktu pelajaran bahasa Indonesia pernah disuruh ngajar sama gurunya depan kelas. Gak itu gurunya nggak tahu gabut nggak tahu apa ya. Jadi dia main apa ya? Ya aku tahu waktu itu emang pelajarannya aku nggak apa ya? Aku nggak terlalu appreciate soalnya agak bosen juga. Terus di kelas aku malah jadi leha-leha pas pelajaran si ibu itu. Akhirnya aku disuruh ke depan suruh ngajar. Nggak apa-apa deh. Ironisnya adalah begitu ke depan bukannya ngajar aku malah ngelawak aja. Nggak ngelawak sih, lebih tepatnya malah mempermalukan diriku sendiri kayak gitu. Iya, yeah, pelajarannya jadi nggak jelas tapi orang malah anjir. Rada traumatis sih pengalaman itu, tapi ya udahlah. Wait, oh Divana cabut ya. Ya yeah, sorry tadi. Tadi aku iya jaringannya ngedrop dia aku. Aku seneng di apa ya di cerita yang sampai tadi malam ada karakter namanya Remigius apa tadi tuh. Jadi bosnya si Kugi. Kalau di filmnya dia diperankan oleh Reza Radian. Serius itu aku nggak bohong. Cek aja filmnya. eh Agak apa ya? Dia unik sebenarnya. Nggak tahu aku ngelihat apa ya? Aku ngelihat kalau dibandingkan dengan oh ya, kalau aku soalnya kan Remy itu kalau di cerita ini dia kayak bakal jadi eh apa ya rivalnya Kinan untuk yang terakhir kayak gitu kan karena sebelumnya Kugi tuh pacaran sama Ojos terus sama Ojos putus. Nah selanjutnya Kugi tuh pacaran sama si Remy ini. Dia tuh apa ya kalau di filmnya aku nggak tahu sih, tapi kalau di bukunya mungkin nggak terlalu kelihatan range-nya, tapi kalau di filmnya kelihatan banget range-nya Remy yang kelihatan seperti itu, seperti yang kemarin aku ceritain. Dia begitu sampai di akhirnya tuh beda banget gitu. Agak timpang, kayak Kinan tuh kayak mengulangi pola yang sama lagi dan lagi, tapi Remy kayak lebih fresh di cerita ini. Makanya begitu karakter ini muncul aku agak ini aku harus harus
harus lebih apa ya, ini aku pengen baca lanjutannya, ini aku pengen baca lanjutannya kayak gitu. Ya makanya mulai recordingnya lebih awal dari kemarin, soalnya aku pengen 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 nyeritain karakter ini lebih lebih apa ya, lebih cepet kali ya. Iya nggak tahu, aku sebenarnya di buku-buku yang udah pernah aku baca sebelumnya aku nggak terlalu hype kayak gini, tapi buat beberapa hal kayak kayak di buku ini, kayak begitu muncul Remy aku somehow bisa ngerasain lagi hype-nya kayak gitu. Sama kalau kalau diperhatiin ya, aku begitu masuk ke karakter Lude yang apa ya, yang naksir sama Kinan itu, aku ngerasa ada semacam apa ya, nggak tahu ya, soalnya kalau di filmnya logat dia tuh khas banget kan Balinya. Jadi begitu klik masuk ke karakternya, aku ngerasa nggak terlalu susah, nggak juga, cuma rada lucu aja gitu kerasanya. Nggak tahu, aku ngedengerin diriku sendiri aja kalau bawain karakter Lude tuh kayak uh, nggak lucu gitu, ngerti nggak sih, kayak rada-rada ya lucu aja gitu aku dengerinnya, remarkable gitu kali ya. Soalnya khas banget kalau aku ngerasa si logat dan pembawaannya kayak gitu. Kayak dari semua apa ya, kalau dirunut tingkat kesulitannya atau dirunut semudah apa aku masukin karakter dari semua karakter yang ada di sini. Soalnya karakternya udah kebuka semua. Kayaknya yang paling mudah aku masuk masuk yang paling mudah ke Kinan, terus baru ke Lude. Kugi aku nggak terlalu gimana ya. Beberapa part iya, tapi mungkin karena dia karakter utamanya kali ya. Jadi apa ya, screen time-nya juga banyak. Jadi kalau terbiasa ya udah wajar. Tapi kalau buat Lude sama Remy aku nggak terlalu paham gimana bawain karakternya. Ya itu so far review aku soal karakter-karakter yang ada di buku ini, dan apa ya, eh, semudah atau sesulit apa aku bawain mereka. So far bawain Non itu seru. Terus kayak beberapa kalimat ada yang aku tahu bawainnya ekspresinya begini, atau bawain lainnya seperti ini. Tapi dia nggak semudah bawain lainnya Kinan sih, by the way. Ya jadi kalau di ranking tuh kayak paling atas aku paling nyaman tuh bawain Kinan, terus bawahnya Lude, bawahnya lagi mungkin Oni atau Hugi. Eko tuh seru bawain karakternya. Dia ada apa ya, ada momen dimana Eko tuh nyablak banget dan lucu banget tuh. Dan terus begitu masuk ke Eko yang serius tuh aku ngerasa ada anjir ini seru nih kayak gitu. Terus ntar deh akhir cerita aku bakal bakal nge-review lagi soal Remy. Remy tuh unik man karakternya. Dia dia kerasa banget kayak dari 0 ke 100-nya tuh jauh banget. Iya. Yeah. Kinan juga ada masanya seperti itu, tapi aku nggak ngerasa range-nya seluas Remy di sini. Yaudah, aku terusin ya. Malam ini kita mulai dari bab 31, judulnya Arisan Toilet. Jakarta, Oktober tahun 2002. Untuk pertama kalinya Kugi ikut acara gathering biro-biro periklanan. Sebagai anak baru dan anak bawang, inilah malam pertamanya bergaul dan berinteraksi dengan sesama pekerja periklanan. Melihat langsung tokoh-tokoh yang selama ini hanya ia kenal namanya saja, dan berkenalan dengan orang-orang dari berbagai kantor, dari mulai yang senior sampai sesama anak bawang. Welcome Linet. Iya, aku mulai recording dan mulai baca ceritanya lebih awal. Tapi aku baru mulai kok, jadi nggak ketinggalan banget. Tadi di awal aku sedikit nge-reveal soal karakter yang aku bawain di buku ini. Soalnya semua karakternya udah di-reveal, ya semua karakternya udah kebuka gitu. Udah nggak ada karakter hitam lagi. Welcome Changman. Changman tuh
terakhir tuh bentar aku kenal, nggak first timer kan Cangman. Iya, oh kan bener kan yang sama Hana kemarin. Hah. Kalian kenapa sih? Iya, kalau ketemu langsung pisah gitu. Iya, kalian bukan polaritas terbalik bu, bukan. Iya bukan polaritas oposit kan. Iya kalau ketemu pada nggak akur. Oh salam rahasia. Oh ternyata gitu salam rahasianya. Welcome F. Ini kenapa kalian, kayaknya kalian udah apa sih, udah terbiasa dengan jadwalku ya kak. Iya kalian masuknya pas 8:15. Iya bener. Tahu aja aja. Ya udah ntar aku mulai dari atas deh. Welcome ya kalian. Selamat datang yang, ya, para regulernya sudah terlihat. Saya mau ikut Hana. Oh iya iya iya. Jangan malu-maluin ya, kasihan yang bawa. Aku sering dibilangin gitu kalau kalau ikut sama orang, iya. Dal jangan malu-maluin ya, kasihan yang bawa. Anak kemana saya bayin. Oh, kok nggak high sih? Itu yang sebenarnya dari tadi pengen aku tanya, kenapa sih kalian nggak kalau ketemu nggak high gitu kayak orang normal pada umumnya gitu? Suara apa? Apa itu bang, keretek-keretek? Oh ya, kayaknya aku deh. Iya, salam rahasia. Oh ya udah nggak apa-apa. Serah kalian aja deh. Karena ingin beda, kresek-kresek. Oh ya, noise PC. Iya. Ya kemarin aku disaranin buat ganti itu sih, buat ganti power supply. Ya soalnya power supply-nya tulisannya dia harusnya silent tapi udah nggak silent. Enggak sih sebenarnya. Kalau kalau ku hitung lagi dayanya emang belakangan di sini udah banyak, udah PC-nya udah nggak regular, udah nggak default lagi. Jadi emang kayaknya harus naik ke 750. Aku masih pakai yang 500-an gitu kan. Kayaknya udah nggak bisa deh dengan nambah sound card, dengan webcam, dengan pentap, terus monitor 2, terus yang ginian VGA, kayaknya udah nggak ngangkat 550. Ya ada waktu kapannya, besok paling. Being normal is overrated ya. Setuju setuju ya. Kalau bisa being weird ya kenapa harus jadi normal, bukan? Yaudah, aku ulangi dari atas ya, dari atas soalnya kalian baru dateng gitu. Ya serius aku rada, tadi aku juga nggak terlalu suka sih dengan, tadi aku nggak bener-bener di situ. Aku ulangi deh. Bab 31. Arisan toilet. Jakarta, Oktober tahun 2002. Untuk pertama kalinya, Kugi ikut acara gathering biro-biro periklanan. Sebagai anak baru dan anak bawang, inilah malam pertamanya bergaul dan berinteraksi dengan sesama pekerja periklanan. Melihat langsung tokoh-tokoh yang selama ini hanya ia kenal namanya saja, dan berkenalan dengan orang-orang dari berbagai kantor, dari mulai yang senior sampai sesama anak bawang. Acara yang berlangsung di sebuah wine lounge itu dihadiri hampir 100 orang. Sedari tadi penganan yang disuguhkan adalah gelas-gelas berisi anggur merah dan putih, serta makanan-makanan ringan berukuran mungil yang diedarkan di atas baki. Perut Kugi yang belum diisi nasi mulai menunjukkan reaksi pemberontakan. Iman, di sini nggak bisa pesen nasi ya? Bisiknya pada Iman. Iman kontan ketawa. Ini wine lounge, Neng. Dan kalau udah jam segini, kayaknya mereka udah nggak menyediakan makan besar. Kecuali kalau lu keluar dan cari nasi goreng di pinggir jalan. Oke deh, thanks infonya, jawab Kugi masam. Ia menebar pandangan. Semua orang kelihatannya tidak ada yang bermuka kelaparan seperti dirinya. Entah karena mereka lebih berpengalaman sehingga sudah mengantisipasi dengan makan malam duluan, atau pergaulan dan wine kadang-kadang bisa mengenyangkan perut. Yang jelas, tidak baginya. Matanya lantas tertumbuk pada Remy. Manusia satu itu seperti madu yang dikerubungi para lebah, yang melingkarinya semua perempuan.
Tampak jelas mereka berusaha sekali mencuri perhatian Remy dengan mengobrol atau melucu atau apapun. Hanya sekedar supaya Remy mengalihkan sebentar tatapannya dan meladeni barang satu atau dua kalimat. Mereka yang baru bergabung berkesempatan untuk sejenak menyerobot, cium pipi kiri kanan sambil melingkarkan tangan mereka sejenak di pinggang Remy. Namun sesudah itu, tiket sosial itu berlalu. Mereka kembali harus menunggu giliran. Kugi menonton itu semua sampai akhirnya tersenyum geli. Entah apa yang mengarahkan tatapan Remy, tiba-tiba saja matanya menemukan Kugi yang tengah mengamatinya. Buru-buru Kugi membuang muka. Jantungnya seperti menciut mendadak. Malu-maluin, pikirnya. Dan Kugi tambah gelisah ketika menyadari bahwa Remy keluar dari lingkaran lebahnya, berjalan menuju tempat ia berdiri. Kok sendirian, Gi? Nggak mingle? Tanya Remy yang sekarang sudah berdiri di sampingnya. Lagi cari makan. Kugi menjawab dengan cengkiran lebar. Tuh, Remy menunjukkan baki berisi roti-roti mungil dan keripik yang disajikan sejumput-sejumput di mangkok kertas. Cari yang porsinya lebih niat, sahut Kugi sambil menepuk perutnya. Anakondaku mulai aksi hura-hura nih. Kayaknya gak mungkin lagi disumpal makanan basa-basi. Aku pamit duluan ya, mau cari makan aja. Saya temani ya, 15 menit. Saya pamitan dulu sama orang-orang. Ketemu di pintu depan ya. Remy pun melesat pergi. Kugi tergagap mau mengatakan sesuatu, tapi manusia satu itu sudah lenyap di kerumunan orang. Gila, ngomong iya aja belum. Ia berdecak takjub atas kegesitan Remy. Sambil menunggu Remy, Kugi pergi ke toilet. Di depan cermin, sekumpulan perempuan sedang berjajar memperbaiki dandanan mereka. Semuanya tidak ada yang ia kenal. Namun dengan cepat, Kugi bisa mengikuti pembicaraan massal yang sedang terjadi di sana. Sialan, makin ganteng tuh orang. Gua mau dikerem seminggu sama dia. Gua sebulan, ayo. Lu tahu Sandi? AE-nya Fiat. Ya, Fiat. Oh ya, AE-nya Fiat. Dia sempat sukses loh ngedate sama Remy. Beberapa dari mereka langsung mangap. Hah? Sandi? Damn, lucky girl. Faktor bumper depan tuh. Mereka tergelak bersama. Fisik loh. Tapi cuma sebatas kencan doang, gak sampai pacaran. Iyalah, segede-gedenya toket mau dibawa sampai mana sih? Akhirnya kan yang ngaruh tetap faktor kepala. Bo, please deh. Dinding sekarang pada punya kuping. Seseorang berceletuk dengan setengah berbisik. Jadi maksud lo, Sandy gak punya otak? Ups. Tawanya langsung berderai, diikuti semua temannya. Well, siapapun yang cuma modal body doang gak bakalan lama. Ini kan zaman inner beauty. Iya, maksudnya apa yang ada di innernya baju lo? Mereka tertawa lagi. Jadi sekarang Remy lagi gak deket sama siapa-siapa. Still eligible. Kayaknya masih. Mata-mata gue di alpukat sih belum ngelapor apa-apa. Gak ada anak alpukat kan? Tiba-tiba satu orang berceletuk. Kugi langsung memalingkan kepalanya ke arah tembok. Alpukat adalah julukan gaul untuk avocado. Diam-diam Kugi bersyukur dengan status anak barunya sehingga mukanya belum dikenal dalam lingkup pergaulan tersebut. Bo, gak ngaruh lah kalaupun dia lagi ada pacar. Sebelum janur kuning berdiri, kompetisi masih terbuka. Hari gini, janur kuning udah gak ngaruh. Sebelum bendera kuning berdiri, kompetisi tetap terbuka. Najis loh. Seusai mendapat gilirannya masuk ke kamar mandi, Kugi cepat-cepat menyelinap keluar. Hawa di dalam toilet itu pengap rasanya. Bukan karena temperatur, tapi karena persaingan ketat demi atensi seorang Remigius Aditya. Sungguh ia tidak sangka, manusia itu sebegitu populernya. Melihat bagaimana Remy begitu diminati, Kugi tidak bisa memutuskan haruskah ia merasa beruntung atau justru sial. Andaikan perempuan-perempuan itu tahu bahwa dalam 5 menit dirinya akan keluar makan bersama Remy.
Kugi ragu bisa keluar dari toilet tadi dalam keadaan utuh. Salah ding. Andaikan perempuan-perempuan itu tahu bahwa dalam 5 menit dirinya akan keluar makan bersama Remy, Kugi ragu bisa keluar dari toilet tadi dalam keadaan utuh. Kugi baru saja melahap tandas sepiring nasi goreng, dan ia sudah ngiler melihat roti bakar yang dipesan Remy. Aku mau pesan juga katanya seraya celingak-celinguk mencari pelayan. Dahsyat ya makan kamu. Tapi saya bingung, larinya kemana semua? Ya? Badan mungil tapi kok muat sih makanan sebanyak itu? Remy tak habis pikir. Ususku di mana-mana. Kalau tanganku dibelek, ketemunya juga usus. Anjir kok bisa? Aduh anjing jadi inget apa sih horornya Junji Ito anjir, nggak gitu kali. Seloroh Kugi. Tak lama ia memesan setampuk roti bakar dan segelas coklat panas. Cewek-cewek pasti ngiri sama kamu, komentar Remy lagi. Spontan tawa Kugi menyembur. Malam ini aku bisa bilang kalau ucapan kamu ada benarnya, tapi bukan karena faktor makanku. Tapi Kugi mencoba menelan tawanya. Justru karena teman makanku. Remy mengerutkan keningnya. Maksud kamu? Aku baru sadar aku sedang makan dengan the most wanted eligible bachelor yang dipuja-puja dan diperebutkan hampir semua cewek di acara tadi. Kugi terkikik geli. Sampai ada forum arisan yang bahas kamu di toilet tadi. Remy tersenyum sambil melengos. Apa sih, gak penting, katanya seraya mengibaskan tangan. Memang, saut Kugi. Tapi lucu aja, karena kayaknya cuma aku satu-satunya yang gak nyadar betapa nada itu meragu antara melanjutkan atau tidak. Betapa berharganya kesempatan ini. Kugi menahan napas. Setidaknya dari kacamata mereka, cepat-cepat ia menambahkan. Remy menatap Kugi. Tatapan yang sama ketika Remy memberikan perahu kertas di mobilnya beberapa minggu yang lalu. Dan kembali, Kugi merasakan kegugupan sama menyerangnya. Saya lebih senang kalau kamu gak nyadar. Kamu bisa jadi diri sendiri. Saya juga. Dan menurut saya, itulah yang paling menyenangkan dari pertemuan kita selama ini. Kata Remy lembut. Kugi menelan ludah. Setuju. Menjadi diri sendiri itu memang yang paling enak. Ia menyahut sekenanya. Sambil menyeruput teh panas, Remy pun berkata ringan. Mereka yang justru gak tahu betapa berharganya kesempatan ini buat saya. Bertepatan dengan itu, roti bakarnya datang. Kugi langsung menyantap dengan lahap. Antara masih lapar dan upaya mengompensasi salah tingkah. Dalam hatinya ia mulai merasa ada yang tidak beres dengan ini semua. Dengan Remy. Dengan dirinya. Ubud, November tahun 2002. Di balai tempat ia menghabiskan ratusan harinya, Keenan duduk bersandar pada tiang kayu. Sama seperti hari-hari sebelumnya, namun segalanya tak lagi sama. Bali tak lagi sama. Bom yang meledak di Kuta sebulan yang lalu tak hanya meledakkan satu tempat saja. Seolah ada kabut asap yang terus tersisa, bertengger dan menyelimuti seisi Bali. Menyihir pulau bahagia ini menjadi pulau kecemasan. Semua orang bicara tentang masa depan Bali, masa suram yang akan menjelang. Meski seluruh keluarganya selamat karena tak ada yang tinggal di Kuta, duka yang sama tetap terasa di rumah besar Pak Wayan. Tak ada yang luput dari sihir itu, termasuk Keenan. Bedanya, Keenan telah merasakan kesuraman dalam batinnya bahkan sebelum bom meledak di Kuta dan mengubah segalanya. Untuk kesekian kalinya, Keenan membolak-balik buku tulis itu dengan resah. Semua halaman sudah habis ia baca, bahkan berkali-kali dan tak terhitung lagi. Semua cerita sudah habis ia wujudkan ke dalam lukisan. Yang tersisa dari buku itu hanyalah selembar terakhir yang kosong. Dan itu jugalah yang sudah ia hadapi beberapa bulan terakhir ini. Kanvas kosong. Hampir semua orang berkomentar senada.
Objek lukisan kamu selama ini sudah senyawa dengan kamu. Kenapa kamu harus bingung sama melukis apa? Dan dirinya hanya bisa diam. Bagaimana bisa ia menjelaskan bahwa semua yang ia lukis adalah karya Kugi di sebuah buku tulis kumal? Dan ketika semua kisah dalam buku itu habislah inspirasinya. Bukannya Kinan tidak mencoba berimajinasi di luar buku Kugi. Sudah ratusan kali ia coba, tapi tetap saja tidak bisa. Bukan dirinya yang ikut dalam petualangan itu. Bukan dirinya yang menulis semua cerita itu. Dan semua pujian yang orang sampaikan untuk lukisannya kini justru terasa menyudutkan. Membawanya pada satu kesimpulan, bahwa ia tidak ada apa-apanya tanpa buku itu. Satu kenyataan yang begitu mengerikan. Tepat 2 tahun sejak kedatangannya ke Lotundu. Tepat 2 tahun ia memulai segalanya di balai ini. Hatinya gentar membayangkan bahwa segalanya pun bisa berakhir di sini. Ada apa dengan kamu, Gus? Kenapa kondisimu menurun sekali? Kamu kembali seperti waktu pertama kali datang kemari. Ucap Pak Wayan sehati-hati mungkin. Kinan tampak seperti boneka kaca yang pecah jika sedikit saja tersentil. Semilir angin mengembus melewati mereka berdua, menggoyang kentungan bambu. Bebunyian yang kini bahkan terasa perih menusuk hatinya. Kinan rasanya tak sanggup berkata-kata. Hanya menunduk dan memandangi lantai kayu di bawah kakinya. Kamu bisa cerita apa saja pada Poyan, kata Pak Wayan lagi. Tapi, kalau kamu belum merasa siap, tidak apa-apa. Saya tidak akan memaksa. Sebenarnya, susah payah Kinan berusaha menguraikan kebekuan yang menggadangnya selama ini. Sebenarnya, saya ingin bicara, Poyan. Tapi tidak tahu mulai dari mana. Saya matanya mengerjap-ngerjap bingung. Ketidaktahuan adalah awal yang baik. Segala sesuatu diawali dengan tidak tahu. Ikuti saja. Pak Wayan menepuk lembut bahu Kinan. Semuanya hilang, Poyan. Semuanya. Begitu saja. Saya gak bisa melukis. Saya gak tahu harus melukis apa lagi. Kamu tidak sendirian, Nan. Semua orang sedang berkabung di pulau ini. Kinan menggeleng keras. Bukan cuma karena itu, Poyan. Sergahnya. Sudah lama saya gak bisa melukis. Saya benar-benar buntu. Seperti ada yang mati di dalam sini. Kinan menunjuk dadanya sendiri. Dan kalau saya gak menghasilkan apa-apa, saya merasa gak berguna tinggal di sini. Setengah meratap ia berkata. Gus, semua orang di sini sudah menganggap kamu keluarga. Melukis atau tidak, kehadiranmu berarti buat kami. Ngerti? Jangan bebankan hal seperti itu pada dirimu sendiri. Tidak satu kali pun saya pernah mensyaratkan sesuatu supaya kamu bisa tinggal di sini. Ini rumahmu. Dan ingat, semua pelukis pun pernah mengalami apa yang kamu hadapi sekarang. Saya juga pernah. Bahkan bertahun-tahun, Gus. Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Melukis adalah jalan yang saya pilih. Jodoh saya. Dan bukannya itu juga jalan yang kamu pilih. Kepala Kinan semakin dalam merunduk. Hatinya tambah remuk mendengar itu semua. Gus, bersabar. Jangan bebani dirimu seperti ini. Rumahmu di sini. Kamu tidak usah lari lagi. Tegas Pak Wayan. Kinan mendongak, nanar menatap pria yang sudah dianggapnya ayah sendiri, memohon pertolongan. Buku itu habis, Poyan. Kayaknya kurang meratap ya. Bentar. Oke.
buku itu habis, Poyan, bisiknya. Pak Wayan terkesiap. Setergantungkah itu dia? Setelah diam beberapa saat, Pak Wayan pun berkata lagi. Pak Wayan pun berkata pelan. Mau tidak mau, buku itu harus ada yang meneruskan, Gus. Atau kamulah yang berusaha mencari bintang baru. Mengerti maksudku? Tidak mudah, saya tahu. Sekarang ini, terimalah saja kalau kamu belum bisa melukis lagi. Jalan itu akan terbuka dengan sendirinya. Jauh di dalam hatinya, Pak Wayan sangat memahami kepedihan Kinan. Luka yang sama pernah dialaminya puluhan tahun yang lalu. Susah payah ia berusaha bangkit, tertatih-tatih, mencari sesuatu yang baru untuk menggantikan bintang hatinya, inspirasinya. Kini ia sudah kembali berdiri tegak. Namun, ia sadar bintang yang sama tak akan pernah kembali untuk kedua kali. Jakarta, November tahun 2002. Sejak pagi tadi, Adri merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Ia bangun pagi dengan rasa lelah yang luar biasa. Dan lelah itu tak kunjung pergi meskipun ia sudah sarapan dan senam ringan. Seperti yang biasa ia lakukan setiap hari untuk menyegarkan badannya. Meskipun begitu, Adri tetap memilih pergi ke kantor. Ia tidak ingin Lena curiga dan mempertanyakan soal kesehatannya jika ia memilih beristirahat di rumah. Pak Adri, ada telepon dari Pak Ong dari Malaysia. Pak Adri, ada telepon dari Pak Ong dari Malaysia. Suara sekretarisnya terdengar dari interkom telepon. Adri mengangkat telepon dan mulai berbicara dengan relasinya. Setelah 2 menit berbicara, tangan kanannya juga memegang gagang telepon. Tangan kanannya yang memegang gagang telepon tahu-tahu gemetar. Dan dalam hitungan detik, gemetar itu berubah menjadi bergetar. Dalam kekagetannya, Adri segera memencet tombol speaker karena tangannya tak bisa lagi memegang telepon. Maaf Pak Ong. Sepertinya saya harus menelpon Anda kembali. Dan tiba-tiba sesuatu seperti menyapu seluruh tubuhnya, mengisap kekuatannya. Dalam sekejap, Adri melorot jatuh ke lantai. Tubuhnya terbujur kaku, tak bergerak lagi. Itu tadi bab 31. Iya, kalau kemarin aku tutupnya di situ nggak enak, man. Iya. Kadang aku harus milih di bab mana aku bisa nutup broadcast kayaknya. Iya, soalnya beberapa kayak bab yang barusan kan endingnya tetap kayak tetap endingnya tuh tetap ada progresnya kan setelahnya, kayak di endingnya tuh tetap menuntut kelanjutan ceritanya. Nah, aku nggak bisa nutup broadcast di bab seperti itu ternyata. Oke, aku lanjutin ke bab 32. Judulnya Ninja Asmara. Ubud, Desember tahun 2002. Kali ini Kinan berusaha, benar-benar berusaha, memutuskan bahwa ia tidak akan menyerah kalah pada kebuntuannya. Buku tulis itu disimpannya di kamar dan tak pernah ia bawa lagi kemana-mana. Kinan mencamkan pada dirinya sendiri bahwa jiwa seorang seniman adalah jiwa yang bebas, bukan jiwa yang terpenjara atau tergantung. Ia ingin terbebas dari buku itu. Sudah saatnya. Kinan pun melukis dan melukis. Ada Lude yang duduk setia di sampingnya. Kuas-kuasnya saya bersihkan ya, kata gadis itu sambil mengambil kuas-kuas Kinan yang sudah mengeras. Satu pekerjaan yang sudah biasa ia lakukan sejak kecil dengan telaten karena sering membantu saudara-saudaranya yang pelukis.
Makasih dek, sahut Kinan. Dan sejenak ia berhenti, mengamati Lude yang dengan tekun mencuci kuas-kuasnya. Kamu seperti malaikat. Kalimat itu terlontar begitu saja, tanpa bisa ia tahan. Ekspresi murni yang bergerak dari hati. Lude mendongak. Saya senang melihat Kinan melukis lagi, ucapnya tulus. Kinan tersenyum. Saya melukis untuk kamu. Cepat, Lude menunduk. Pipinya bersemu merah. Ya, tapi Kinan juga melukis untuk diri Kinan sendiri, katanya setengah berbisik. Namun bibirnya tak kuasa membentuk senyuman. Kinan meletakkan kuas yang sedang ia pegang. Sesuatu mendorongnya untuk bergerak mendekati Lude. Duduk di hadapan gadis itu. Dengan pelan dan hikmat, Kinan berkata, aduh anjir bahasa Bali, bentar. Gimana ya? Oke. Titiang tresne tekan Lude. Iya kan? Saya cinta pada Lude. Ya itu artinya. Tangan Lude yang tadinya sibuk bergerak langsung berhenti. Jantungnya seperti berhenti berdegup. 2 tahun ia menanti. 2 tahun ia berharap. 2 tahun ia mendekat, mencurahkan apapun yang ia mampu dan ia sanggup berikan. Baru kali itulah ia mendengar Kinan mengungkapkan perasaannya. Langsung dan sederhana. Lude mengangkat mukanya perlahan-lahan, menatap mata Kinan dengan perasaan campur aduk, antara bahagia, haru dan tersipu. Kinan menahan napas melihat keindahan yang terbentang di hadapannya. Dan sesuatu menggerakkannya untuk terus mendekat, mengecup lembut bibir Lude. Wait, what? Ya udah. Ya, welcome back YouTube. Sorry ya tadi videonya rada nge-lag gitu anjir. CPU 100% tuh apa coba? Enggak, belakangan emang biasanya di bulan Januari aku meluangkan waktu untuk untuk begini. Nggak, biasanya ya aku inget Januari tahun lalu juga komputerku bermasalah. Jadi dan itu somehow rada aku sengaja sih. Soalnya Januari tahun ini juga kerjaanku nggak banyak, belum begitu banyak. Jadi kalau ada kalau ada trouble biasanya ya udah mending kalau ada trouble sekarang gitu. Kayak dari tadi aku kemarin udah ganti hard disk, terus kayaknya nextnya aku kudu ganti power supply juga. Atau aku bawa lagi kali ya itu stabilizer. Aku mungkin kalau power supply-nya karena dia naik turun gitu. Nggak tahu juga. Welcome Mai. Iya, tadi recording aku rada nge-freeze gitu. Aku panik anjir. Iya, kan kalau crash ada kemungkinan nggak jadi ku upload malam ini. Tapi untungnya baik-baik aja sih. Iya, aku kudu catat itu ya. Nyari power supply. Iya dah, power supply dah. Nyari yang naik ke 750 deh. Dan iya bener sih, kalau ada yang denger kalau kalian ada yang denger, suara CPU-nya juga lebih kenceng dari biasanya sih. Iya. Ya udahlah, itu masalah ntar. Aku lanjutin ya ceritanya. Jakarta, Desember tahun 2002. Advokado kini punya topik hangat yang selalu diulas siapapun,
dimanapun dan kapanpun. Kugi tidak hanya populer karena dianggap prodigi atas ide-idenya yang gila, Kugi juga punya julukan baru, yakni si ninja asmara. Julukan itu khusus diperolehnya karena tidak ada satupun yang menyangka sarjana kemarin sore berjam tangan kura-kura ninja telah berhasil mematahkan hati banyak perempuan yang selama ini mengincar Remy. Kedekatan Remy dan Kugi selama 2 bulan terakhir sudah terlalu kentara untuk diabaikan. Hampir setiap hari Remy terlihat mengantar Kugi pulang. Setidaknya 2 atau 3 kali dalam seminggu, mereka pergi bersama untuk makan malam. Kugi duduk di jok depan mobil Remy menjadi sebuah pemandangan yang disaksikan hampir setiap hari oleh satu kantor. Sementara itu si ninja asmara sendiri tak ambil pusing, bahkan tak menyadari bahwa dirinya tengah jadi sorotan. Bagi Kugi, tugasnya yang bertumpuk terlampau menyita waktu dan tak sempat lagi ia memikirkan lejitan karirnya yang mengagetkan semua orang. Dan baginya, Remy adalah teman jalan yang begitu menyenangkan hingga membuatnya tak lagi peduli akan kompetisi di luar sana. Dirinya tidak merasa kaget. Dirinya tidak merasa punya target atau agenda untuk dekat dengan Remy. Semuanya mengalir begitu saja. Dan urat cueknya terlalu kuat untuk memusingkan apa kata orang. Malam itu, teman-teman kantornya berencana untuk clubbing ramai-ramai. Meski tadinya enggan, Kugi didaulat untuk ikut. Akhirnya bergabunglah ia dengan segerombolan orang dalam gelap remang diiringi dentuman musik yang menekan jantung. Banyak wajah yang tak asing, kebanyakan ia temui waktu acara gathering bulan lalu. Ada sekelompok perempuan yang juga ia kenali. Arisan toilet, Kugi menjuluki dalam hati. Kugi bisa bertahan agak lama kali ini karena ia sudah datang dengan persiapan makan malam sebelumnya. Namun lewat 2 jam, ia mulai gelisah. Perut kenyang tidak berarti menjadi betah, sementara hampir semua orang sudah pindah medan kesadaran. Kugi yang cuma numpang berdiri sejak tadi menjadi pihak terasing karena gak nyambung. Pelan-pelan ia beringsut, dengan rencana kabur secara bertahap. Tahu-tahu badannya berbenturan dengan bahu seseorang. Sorry, Kugi refleks minta maaf. Baru saja ia mencoba melangkah ke arah lain, sudah ada sosok baru yang menghalangi jalannya. Kugi mencoba mundur dan ternyata berbenturan lagi dengan badan seseorang. Akhirnya Kugi tersadar ia sedang dikepung. Kamu yang namanya Kugi? Salah satu dari mereka bertanya. Kugi mengamati muka itu dan mengenalinya sebagai anggota arisan toilet. Iya, saya Kugi, katanya sambil mengangguk, curiga. Yang lagi magang di Advocado kan? Ada yang bertanya lagi. Kugi mengangguk. Remy kemana? Kok gak bareng? Seseorang yang lain lagi bertanya. Nggak tahu, jawab Kugi. Ia mulai tidak nyaman dengan interogasi ini. Kugi benar-benar tidak tahu apa maksud mereka. Udah lama pacaran sama Remy. Nada itu ketus dan menusuk. Nggak pacaran kok. Kugi menggelengkan kepala, bingung. Kalau iya juga nggak apa-apa. Jangan jadi minder gitu dong. Selamat ya. Ucapan itu dibarengi dengan senyum yang tidak menyenangkan. Iya, kok bisa sih? Susuknya keluar dari dukun mana, Jeng? Yang bertanya pun tergelak sendiri. Jangan salah. Jimat Deset tuh jam tangannya loh. Makanya lu semua pada beli, cari di pasar baru, gih. Lu cari jam Spiderman, lu Superman, lu cari jam Barbie. Pokoknya jam plastik yang norak. Menurut majalah Vogue, that is so 2022. That is so 22, you know. Dan mereka tertawa. Kugi mulai merasa terintimidasi dengan percakapan setengah bercanda, setengah cari gara-gara tersebut. Yang jelas baginya semua itu mulai tidak lucu. Ia kepingin kabur secepatnya. Namun langkahnya dibendung dari kanan kiri, dan Kugi tak bisa bergerak. Tahu-tahu ada lengan yang menyeruak lingkaran itu, menggamit dan menarik tangan Kugi keluar. Remy berdiri dengan senyuman karismatiknya, menatap mereka semua dengan sopan. Sorry, pinjam Kuginya ya.
Lalu, seolah sudah ratusan kali melakukannya, Remy memeluk pinggang Kugi dengan luas, merapatkan tubuh Kugi ke arah tubuhnya. Pulang yuk, katanya ringan, dan jemarinya membelai rambut depan Kugi. Tak hanya mereka yang terlongo, Kugi pun kaget bukan main. Namun ia menjaga agar kekagetannya tidak terbaca. Kugi lalu tersenyum manis pada Remy, menggenggam balik tangan Remy yang melingkar di pinggangnya. Yuk, yuk, katanya dengan anggukan kecil. Pandangannya pun beralih ke arisan toilet. Duluan ya, ia berkata dengan nada seramah mungkin, seraya berlalu dari sana. Wait, bentar, kok? Oh, sorry. Welcome. Aku nggak tahu ini dibacanya apa ya. Tulisan Korea. Welcome. Aku sebenarnya nggak suka loh, iya. Beberapa kanji sendiri ya. Kalau aku nggak tahu, aku biasanya cari di kamus. Tapi kalau tulisan Korea gini aku nggak ada kamusnya. Makanya itu rada frustrating buat aku. Iya. One day apa sih? Aku lihat ada yang datang pakai tulisan Arab. Dan aku emang meluangkan waktu 15 menit buat bentar itu dibacanya apa ya? Kayak gitu aja. Wait, sorry ya, tadi koneksiku ngedrop. Yang jelas aku kadang itu tulisannya Arasi Adachi. Lalu Dachi. Shit. Makin sebel lagi kalau sebenarnya itu ya aku makin sebel lagi kalau sebenarnya itu bisa aku jawab dengan mudah ya. Iya, yeah, hello Adachi. Iya, yeah, aku sebel. Terima kasih. Tahu gak sih yang ira-ira suruh gitu? Aku gak, ya yeah, aku di satu sisi aku seneng ya, masih ada hal yang aku nggak ketahui di muka bumi ini. Tapi di lain sisi aku ngerasa trigger, ngerasa frustrated soalnya itu sebenarnya simple banget anjir. Nggak apa-apa. Iya. Yeah. Ntar deh aku belajar. Iya, ntar aku belajar Korea deh. Iya, aku merasa I feel defeated gini. Perasaan yang belakangan jarang banget aku rasain sih, ngerasa kalah kayak gitu. Enggak deng, belakangan aku ngerasain kayak gitu. Oh iya, soalnya awal minggu ini aku main game MOBA. Iya, aku main MOBA Avenger. Iya, Marvel Super Wars itu, iya bener, Marvel Super Wars. Jadi dan aku bego banget main itu, serius. Jangan tanya aku main MOBA nasibnya bagaimana ya. Wah anjir, berantakan banget. Dan aku butuh perasaan seperti itu, ternyata perasaan dimana masih ada di luar sana, masih banyak teritorial yang belum aku singgahi, masih banyak hal yang belum aku tahu, masih banyak hal yang belum aku kuasai ternyata. Iya, padahal wajar tapi ngerasa kesel ya. Iya aja. Aku saking seringnya mati, ya udahlah bodo amat, aku pakai Loki aja. Ya Loki kan emang di filmnya kerjaannya emang mati mulu ya. Iya, jadi agak bisa dimaafkan kalau aku mati mulu terus aku pakai Loki. Ya iyalah, gue pakai Loki, emang di mana-mana emang Loki kerjaannya mati kan. Tapi emang seburuk itu ternyata aku main MOBA. Gak tahu ya, apakah itu bisa diperbaiki seiring waktu, apakah itu bisa membaik ke depannya. Sayangnya aku udah 3 hari main, kayaknya udah mulai frustrated juga sih, udah. Udahlah, aku kayaknya nggak pintar-pintar main ginian. Tapi nggak tahu ya, mungkin ntar aku main lagi deh. Ya sekali-sekali lah. Welcome Arklon. Iya, aku ngerasa bego belakangan Lon, serius.
Aku ngerasa kayak IQ ku turun beberapa poin gitu. Iya, usaha dulu. Harus sih, harus diusahain. Kayaknya udah terlalu lama aku nggak explore ke apa ya, ke ngelakuin hal-hal yang nggak biasa aku lakuin gitu. Mungkin rasanya kayak pertama-pertama broadcast reality. Aku juga ngerasa bego waktu pertama-pertama broadcast reality. Lu bayangin aku broadcast reality waktu pertama-pertama tuh kayak keringet dingin gitu, ya bercucuran, anjir. Malu-maluin gitu kayak, ya udah keringet dingin terus ngomongnya belibet gitu. Wah, kacau lah itu, anjir. Tapi kesininya kan apa ya, dan itu butuh pembiasaannya lama, men. Iya. Mana begonya ya, aku tahu broadcast awal-awal tuh segitu pressure-nya buat aku nyari bukunya yang sulit lagi, anjir. Kampret kan emang tuh si Kadal. Lu nggak mempermudah urusan hidup lu sendiri, anjir. Udah membroadcast awal-awal begitu, bukunya aku cari yang sulit lagi. Kan ribet ya. Jadi ya udah sih. Tapi dari situ udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan biasanya biasa sih. Ya kayaknya harus belajar membiasakan diri lagi di apa ya, di wilayah yang baru kayak gitu. Aku kelamaan gak explore kayaknya. Oh iya, waktu itu juga ada Aci kan ya? Iya. Kalau nggak salah sih di 2 minggu pertama aku inget yang reguler waktu itu ada Aci sama Verte kalau nggak salah. Oh iya, si Verte waktu itu namanya apa ya? Aduh, anjing, yang lupa. Dixui, ya Dixui. Jadi ganti nama mulu jadi ya. Iya, jadi waktu itu untung untung ada apa sih? Untung ada kalian, ada yang interact, jadi aku nggak terlalu beban ke akunya. Ya sampai sekarang juga aku begitu. Ya kemarin tuh waktu awal-awal tuh aku nggak bener-bener apa ya, nggak bener-bener reality tuh cuma cuma kayak di samping aja sih, nggak bener-bener kayak sekarang nih. Aku 2 jam ya fokus aja gitu di reality gini, sambil recording lah, sambil baca buku lah, pokoknya interaksinya fullnya di sini gitu, bahkan recordingnya tuh soal ini. Kalau dulu kan enggak, aku dulu sambil ada apa ya, ada hal lain gitu, jadi fokusnya nggak di situ. Soalnya kalau fokusnya di situ emang kerasa berat sih. Aku bisa ngerti itu sih. Kalau apa ya, kayak kayak ngeliatin layar layar HP, terus ngebaca chat kalian satu-satu, nanggepin obrolan kalian, terus berusaha bisa menempatkan diriku di sudut pandang kalian menyikapi satu permasalahan itu jujur nggak selalu mudah sih. Iya. Bahkan kayak kayak broadcast baca buku gini aja awalnya dari situ, supaya aku nggak harus apa ya, nggak harus selalu menempatkan diriku di sudut pandang kalian, dan kalian pun nggak harus selalu menempatkan diri kalian di sudut pandang aku. Marilah kita cari apa ya, common ground apa sih. Iya, mari kita cari titik temu di mana kita bisa bisa apa ya, bisa chill di situ. Iya, dan buatku jujur ngobrol tuh emang agak melelahkan sih, serius. Mungkin nggak kedengeran atau nggak terlihat seperti itu ya, tapi percayalah aku ngerasa begitu sih kalau ngobrol. Ya udah, aku lanjutin ya. Bener. Pernah ngerasa apa, males nggak sih kalau pernah ngerasa males nggak sih kak kalau pas baca nggak ada pendengarnya? Nggak. Soalnya aku ngedengerin diriku sendiri. Nggak mungkin kalau aku baca nggak ada pendengarnya, ada sih, kecuali aku budek. Nggak, anjing. Iya, aneh aja, pasti ada pendengarnya. At least aku dengerin dengerin aku sendiri. Aku tuh dari apa ya, aku dari dulu kali ya, aku seneng role play, dan aku kayaknya dari SMP aku seneng 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 nulis naskah, aku seneng acting, aku seneng hal-hal seperti itu. Jadi makanya cara baca aku seperti ini gitu, nggak kayak audiobook. Welcome Bang Pina. Ya udah menikmatinya. Kemarin sih apa sih, aku sempat ditanya sama Tehara apa sih, soalnya
aku bacanya begini, aku bacanya tuh kadang ke distract, kadang kadang ngebahas yang lain, kadang sambil disambil ngobrol sama kalian. Kenapa kamu nggak fokus aja baca buku? Ya jawabanku simple, soalnya aku bukan audiobook. Ya kalau nyari apa ya, kalau hmm, nyari apa ya, yang fokus buat baca mah ya baca, ya tinggal nyari audiobook aja. Aku nge-treatment aku di broadcast ini lebih ke kayak performance gitu. Iya, jadi aku harus harus interaktif satu, dan aku harus bisa ngebawa moodnya dengan baik supaya kalian juga bisa bisa ikut ngikutin ceritanya. Walau apalagi kan ternyata belakangan aku sadar tingkat interaksinya di sini seperti itu. Iya, coba bayangin lu masuk apa sih, poin tuh keluar berapa detik sih? 30 detik lu masuk di siaranku. Terus aku punya waktu 30 detik untuk ngasih impresi ke kalian, buat apa sih, buat stay di situ. Ya dalam 30 detik itu kalau aku nggak memainkan ceritaku dengan apa ya, dengan imersif lah, dengan imersif atau dengan baik, ya aku rasa aku nggak akan dapat atensi sebaik itu. Saya ikutan mas aja, kemanapun kamu pergi saya ikutin. Aduh anjing. Nggak. Ya Bang Pino, sebenarnya aku agak malu ada Bang Pino di sini, soalnya kemarin ya ya tahu kan yang foto rambut merah itu. Iya, ngerti kan? Iya. Anjing, itu malu-maluin dal. Iya. Semalam tuh di apa ya, di servernya Bang Pina, di apa ya, di Under the Hood bareng Mister Tom. Aku tuh kita tuh kayak nggak tahu entah dari mana kita malah jadi buka-buka aib masa sekolah aja. Iya. Kalau dipikir lagi siapa sih yang mulai, kenapa tiba-tiba jadi buka aib aja. Ya di situ aku nggak bisa, ya kayaknya aku agak agak gimana gitu kalau aduh anjing. Saya hampir sedikit salah paham. Enggak, lu mikir kemana ada Ci. Ya zaman sekolah aku begitu, aku datang ke event di Jepangan, aku ikut lomba di situ. Kelas 2 kelas 3 aku banyak waktu di spendnya. Ya, aku wibu yang disponsorin sekolah. Udah kamu jadi wibu aja, kita dukung. Kata kepala sekolahnya begitu. Gimana Pak? Ya udah sih, enggak sih, itu lebih ke apa ya, lebih ke guru bahasa Jepang aku waktu itu. Aku terima kasih banget beliau udah ngasih kepercayaan. Soalnya sebelum apa sih, sebelum sebelum ikut event seperti itu aku ngerasa aku ya siswa biasa aja yang good for nothing. Iya, karena sering diajak ke event terus belajar banyak di situ, jadi aku ngerasa ada at least di situ masa sekolahku jadi ada tujuannya gitu, makanya aku jadi semangat bikin komik setelahnya, bikin submisi kayak gitu. Gue tidur jadi teriak-teriak kayak gara diingetin, cringe. Ya emang cringe anjir, cringe parah anjir, bisa-bisanya disuruh jadi wibu. Iya, kepala sekolahnya juga kayaknya dia dulunya wibu anjir. Iya. Aku sekarang mikirnya gitu, jangannya si bapaknya dulu wibu. Sampai apa ya, sampai sekarang aku makanya udah lulus aku masih tetap ke event di Jepangan, kayak waktu waktu zaman sekolah mungkin aku ikutnya kayak Rodokon atau Kana, atau pernah ikut kayak manga kontes gitu. Begitu apa ya, begitu lulus aku eh, beralih ke cosplay. Manganya masih di apa sih, masih ikut begitu terus. Jadi ya kalau ditanya wibu ya iya wibu, tapi mau wibu zaman kapan kali ya. Saya makin sini aku makin nggak terlalu nonton anime juga, cuma satu dua paling di season itu, di tahun itu malah yang aku tonton. Ya udah, thank you Adachi. Aku inget-inget deh, iya ini Adachi, sial aja aku. Iya, malam ini sesuatu banget ya kalian. Dan dari dulu aku, dan apa ya, dari semua itu kali ya,
yang bikin aku kenapa kamu berakhir bikin broadcast seperti ini, rasanya mungkin karena kecintaanku terhadap storytelling. Aku inget di satu masa di hidupku aku pernah bilang kalau ceritanya nggak bisa aku tulis ya aku gambarin, kalau nggak bisa aku gambarin ya aku performin kayak gitu. Jadi dari dulu aku emang mungkin seperti itu terhadap storytelling, terhadap bercerita. Dan nggak harus apa sih dan nggak harus bercerita buat orang lain mungkin ya. Soalnya aku ingat dulu aku nggak bener-bener, aku tuh dari dulu bukan orang yang suka ngumpulin audiens sebenarnya. Kalau aku punya sesuatu, aku biasanya cukup buat nikmatin itu buat diriku sendiri atau sama orang-orang yang emang dekat denganku, sama circle-circle terdekat gitu. Aku bukan yang sengaja ngumpulin audiens atau ngumpulin anak-anak buat dengerin aku bercerita, enggak. Kalau aku butuh audiens ya aku nyari event yang bakal ditonton banyak orang kayak gitu. Sesimpel itu sih aku waktu itu mikirnya. Welcome Gung. Berarti nanti boleh dong sharing pacarnya. Gimana? Swinger gitu? Gak tahu. Kok aku gitu ya, kayak gimana sharing pacarnya? Swinger? Kayaknya nggak gitu deh. Ya, kayaknya bukan ke situ deh. Ya, sharingnya nggak bener-bener di sharing gitu. Tapi bahan cerita aku biasanya nggak jauh-jauh dari kehidupan apa ya, swinger apa sih bu? Swinger, iya, sharing pacar, swinger. Pacar kok di sharing. Ya tadi aku mau bilang apa ya, lupa aja. Apaan sih? Oh, saya tidak tahu. Masa sih, aja. Serius Gung, lu nggak tahu Gung? Ya udah deh, khusus buat kali ini aku percaya Agung nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa Gung. It's okay. Guys. Iya nggak tahu. Iya nggak apa-apa Gung, mumpung apa ya. Semalam aku lupa bilang gini sama Agung. Iya Gung, ini saatnya lu bikin momen cringe lu sendiri Gung. Iya. Semalam aku lupa bilang itu sama lu Gung. Gak apa-apa Gung, ini saatnya lu bikin momen cringe lu sendiri. Yoi. Jangan minder. Hapus. Iya. Aduh aja. Semalam PC ku keburu ngerestart sih aja. Iya, ya serius aku kudu nyari. Ini juga sih masa CPU 70% sih dipakai apa aja anjir. Rekaman gini doang. Kemarin kayaknya sampai CPU-nya 100% meleduk gitu kali ya. Gak usah bikin udah jadi cringe loh, misalkan lihat ke kaca. Iya. Iya. Ntar juga bakal apa ya? Ntar bakal ada masanya lu lihat apa ya, ingat lu yang saat ini terus anjing gue dulu cringe banget ya. Sama kayak aku tiap kali lihat foto aku yang pakai rambut merah itu anjing. Shit, dulu aing cringe banget ya. Iya. Dulu aku segitu niatnya ya buat ngebadut. Anjing. Iya, dulu aku seniat itu buat ngebadut. Maksudnya effort yang aku keluarkan buat jadi badut di situ tuh luar biasa, men. Like really aja. Merasa tampan. Aduh aja. Ini kalau gua screenshot terus gua cantumin, ya gua simpen, gua bikin NFT, iya, yeah. Screenshotnya gua bikin NFT terus gua tunjukin itu ke lu 10 tahun ke depan, lu cringe lah Gung.
Lu harus niat buat ngebadut. Gue nggak niat aja udah goblok. Aduh anjing. Dulu aku niat men, kayak buat ngebadut tuh ada effort yang aku keluarkan, ada something yang aku usahakan di situ. Aku put sometimes aku put too much effort into ngebadut. Ya buktinya ya itu foto apa ya, foto aku yang pakai wig merah itu ya salah satu buktinya. Tapi kalau ditanya apakah aku menyesal melakukan itu? Enggak sih. Waktu itu aku begitu sih, aku nggak menyesal pernah melakukan itu. Kalau ditanya apakah selanjutnya kamu bakal melakukan kekerinsian apa ya, kekerinsian yang sama? Enggak, jawabanku enggak. Aku bakal melakukan yang lebih dari itu. Aneh sih emang. Tapi aku nggak menyesal sih dengan apa jadinya aku sekarang. Poinnya itu. Aku nggak menyesal dengan apa jadinya aku sekarang. Iya, faktanya dari semua jalan hidup yang ditawarkan sama aku sejauh ini, kayak ini jalan hidup paling seru yang dari semua pilihan itu. Iya, ini pilihan paling seru. Pak, kalau gue kasih effort lebih yang ada malah menunjukkan gue bener-bener goblok. Ya, kayaknya itu yang terjadi sama aku dulu ya. Kayaknya aku ngebadutnya beneran pakai hati gitu. Ngerti gak sih? Achievement unlock. Ya dulu aku ngebadutnya beneran pakai hati. Jadi ya, dan rasanya aku juga nggak menyesal soal itu. At least apa yang aku lakuin dulu bisa menghibur satu dua orang yang lagi gabut waktu itu, ya it's fine. It's still worth it. Ini apa sih? Dia nyamuk atau apa? Udah. Tapi ya nggak semua orang harus seperti itu sih. Mau jadi apa dunia ini kalau semua orang seperti itu? Cukup aku aja deh. Ya udah, aku lanjutin ya ceritanya. Bubur yang tadi menggunung di mangkok sudah lenyap. Yang tersisa hanyalah lapisan tipis yang itu pun masih disendoki Kugi dengan semangat. Kalau saya jadi tukang bubur, saya bakal jadikan kamu brand ambassador. Kamu dapat omset 10% dan makan gratis sesering dan sebanyak apapun yang kamu mau. Dan saya cuma minta kamu makan persis kayak gitu di depan pengunjung. Mereka pasti ngiler luar biasa dan kepingin nambah biarpun udah kenyang. Ujar Remy yang sedari tadi memperhatikan Kugi. Dasar orang iklan, celetuk Kugi. Gantian mengamati Remy yang masih menghabiskan buburnya. Sejak kapan sih kamu tertarik di dunia advertising? Tanyanya penasaran. Dari lulus kuliah, saya mulai magang seperti kamu, jadi junior art director. Terus saya pernah nggak sengaja jadi project leader satu produk. Dapat klien yang gede banget, dan mereka suka banget sama ide saya. Iklan yang saya buat juga sukses. Saya malah dapat award tahun itu. Dan sesudahnya hampir setiap tahun dapat penghargaan terus. Saya lalu keluar dari tempat kerja saya yang lama. Coba-coba bikin sendiri. Untungnya klien-klien saya yang lama terus mendukung. Makanya advokado bisa seperti sekarang. Kugi mangut-mangut. Ia ingat sederet plakat penghargaan Remy terpajang di dinding kantor. Mereka semua bilang, dulu Remy dianggap prodigi dunia periklanan. Tapi, ini memang pekerjaan yang selalu kamu inginkan. Atau ada passion lain kah? Tanya Kugi lagi. Remy menggeleng. Ini dunia saya. Dari kecil saya tuh udah jago bikin dagangan orang laku. Dari kecil saya tuh udah jago bikin dagangan orang laku, Gi. Orang tua saya, saudara-saudara saya, tiap mereka bikin apa aja, mereka suka iseng tanya sama saya. Terus saya kasih ide-ide untuk bisnis mereka. Semuanya sukses. Waktu sekolah dan kuliah juga sama. Saya sering bantu event sekolah atau kampus. Semuanya berhasil. Dan saya puas banget mengerjakannya. Wow, Kugi berdecak kagum. Kamu orang yang sangat-sangat beruntung.
kamu mencintai pekerjaan kamu dan kamu juga sukses di bidang yang kamu cintai. Pasti banyak banget yang ngiri sama kamu. Mungkin. Remy mengangkat bahu. Yang jelas saya cuma ngiri sama satu. Siapa? Pelukis. Gugi seperti tersentil mendengarnya. Pelukis? Kok bisa? Lukisan adalah hiburan saya yang paling menyenangkan. Remy menjelaskan, matanya berbinar. Para pelukis itu bisa melahirkan dunia baru lewat jiwa mereka. Berkata-kata dengan gambar, warna, komposisi. Ia menghela nafas panjang. Kalau saya dilahirkan kembali, saya kepingin jadi pelukis. Gugi terdiam. Semua yang diceritakan Remy mengingatkannya pada seseorang. Kalau kamu? Kalau dilahirkan lagi mau jadi apa? Gugi menjawab mantap. Ikan paus. Gung, thank you Gung, broadcast bambunya. Bentar, aku turunin dikit ya. Oke. Ubud, Desember tahun 2002. Lude terbangun lebih pagi dari biasanya. Entah kenapa, tiba-tiba saja ia terlonjak dari tempat tidur. Perasaannya tak enak. Pelan-pelan ia bangkit dari tempat tidur, berjalan keluar. Belum ada siapa-siapa yang terlihat. Namun kupingnya mendengar sesuatu dari arah balai. Saat dia mendekat, barulah jelas suara apa itu. Dan terkejutlah Lude ketika melihat apa yang terjadi. Kinan tengah berdiri, menyobek lukisannya sendiri. Lukisan yang baru dibuatnya beberapa hari lalu.